Ibu. Selamat pagi Bapak Pengawas. Jadi hari ini saya datang ke sekolah di SDN Demo menunggu selaku kepala sekolah untuk melakukan salah satu kegiatan dalam rangka mengelola kinerja kepala sekolah. Itu adalah tahapan yang pertama, itu pra-observasi. Observasi untuk melihat sejauh mana persiapan ibu dalam rangka pengelolaan kinerja kepala sekolah. Bagaimana kira-kira persiapan yang ibu sudah buat selama ini? Persiapannya Bapak itu saya memilih indikator presentasi di sini di sekolah, dan itu saya mengacu pada target perilaku yang saya pilih, yaitu kepala sekolah melibatkan ABIN sepanjang presentasi yang mengikuti perhatian, interaksi, dan respon aktif. Adapun di sini perilaku yang dianjurkan dan yang perlu dihindari. Seperti itu. Oke, baik. Tentu ibu memilih presentasi visi misi sekolah ini berdasarkan analisis rapor pendidikan. Iya Bapak, betul sekali. Oke, baik. Persiapannya seperti itu. Lalu sekarang nanti ibu menentukan jadwalnya bulan April kemarin. Ya, bulan April ya. Hari ini saya mendampingi ibu untuk melakukan pra-observasi, memberikan masukan kepada ibu untuk bagaimana persiapan ibu nanti ketika diobservasi oleh pengawas. Iya. Pertama yang perlu ibu kuasai, di situ ada rubriknya, rubrik penilaian. Ada dua, perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Ya. Sesuai dengan indikator kinerja yang ibu pilih, presentasi visi misi, lalu target perilakunya adalah kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Ya, Ibu. Di kepala sekolah melibatkan ABIN sepanjang presentasi. Oh ya, maaf. Ya. Jadi ibu memilih target perilaku yang kedua. Ya. Kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Ya. Ya. Kita lihat di perilaku yang dianjurkan yang pertama. Pertama itu mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari audiens. Ya. Jadi sebelum ke situ, ibu paparkan dulu visi misi sekolah. Ya. Visi itu harapan, cita-cita ya, yang diinginkan oleh sekolah ini, lembaga ini ke depan. Lalu ada indikator visi, ya. Terus ada misi dan ada tujuan. Ya. Ibu menguraikan itu secara detail, lalu diminta Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan masukan atau tanggapan. Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan visi misi sekolah. Ya. Ya. Bisa lihat kira-kira apa yang harus dibuat di sekolah. Ya. Kinerja guru seperti apa yang harus guru-guru tingkatkan untuk membuat visi misi itu bisa terwujud. Ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran sehingga terjadi diskusi. Pertanyaan-pertanyaan harus pertanyaan terbuka. Ya. Pertanyaan terbuka yang mendorong guru-guru untuk bisa berdiskusi. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan, ya, menyediakan kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk memberikan komentar. Ya. Bisa juga strateginya beberapa guru duduk secara berkelompok, mereka berdiskusi, lalu memberikan komentar ya, seputar visi misi di sekolah. Lalu juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga terjadi komunikasi dua arah antara kepala sekolah dengan audiens, dalam hal ini kan Bapak Ibu guru.
Lalu yang ketiga, perilaku yang dianjurkan itu menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik non-verbal, seperti ekspresi wajah atau bahasa tubuh untuk menjaga keterlibatan mereka. Jadi ada ekspresi-ekspresi dari Bapak Ibu guru, ya, itu ibu harus bisa memahami, ya. Itu semua terjadi, diskusi itu akan menjadi hidup, ya, menjadi hidup yang seputar membahas tentang bagaimana visi misi sekolah itu sudah diimplementasikan di lembaga pendidikan ini. Bisa juga direfleksikan, ya, dari visi misi itu apa yang belum maksimal, ya, itu didiskusikan. Lalu mengapa itu terjadi? Bagaimana solusinya? Ya, gitu. Lalu bagian yang berikut, perilaku yang dihindari, yang tidak boleh terjadi saat presentasi itu. Pertama, berbicara tanpa henti. Tidak pernah memberikan kesempatan ke Bapak Ibu guru yang lain untuk berbicara. Berarti diskusinya hanya satu arah saja. Lalu yang kedua, tidak memperhatikan atau mengabaikan sinyal nonverbal atau dari audiens. Ada reaksi-reaksi yang itu terjadi karena pembicara mungkin terlalu lama, membosankan, jenuh, ya. Jadi bagaimana ibu mengendalikan itu sehingga audiens tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh. Yang ketiga, tidak menyertakan aktivitas interaktif seperti polling, diskusi kelompok atau aktivitas partisipatif lainnya. Jadi tidak ada kegiatan diskusi. Jadi kalau boleh ada diskusi kelompoknya. Setelah dipaparkan visi misi, lalu ayo duduk bersama melihat dari sekian misi ini mana yang sudah berjalan maksimal dalam program-program kita di sekolah, ya. Mana yang belum berjalan di kelompok diskusi itu dibahas, lalu mereka coba menyampaikan, ya. Nanti kelompok yang lain akan menanggapi, tidak harus ibu yang menanggapi, ya. Kembali ke kelompok untuk menanggapi. Kalau presentasi seperti itu, saya pikir ibu punya pengelolaan kinerja akan memperoleh hasil yang optimal, ya, memuaskan. Jadi saya pikir itu sudah dulu dari saya. Saya yakin ibu pasti mempersiapkannya dengan baik. Terakhir mungkin dari ibu. Dari saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabas yang telah memberikan saya pada kegiatan praobservasi dengan memberikan berbagai masukan, saran, dan pertumbuhan dalam pelaksanaan nanti dengan nanti saya bisa melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih banyak. Pasti ibu akan tampil dengan maksimal, dan saya sangat mengharap juga terus mendampingi ibu sampai nanti ibu melaksanakan kegiatan observasi. Terima kasih banyak dan selamat.